Halo semua, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bunda Endah Marendaran dan Imtiaz, SEMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sija Sintice Larosa Biru Sembiring dengan nomor induk mahasiswa 1901 3090, program studi akuntansi, Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta. Materi yang saya presentasikan yaitu persiapan dasar presentasi bisnis. Apa sih presentasi bisnis? Presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenal kegiatan bisnis seperti pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usul proyek baru, dan lain-lain yang disampaikan pembicara kepada audiens dalam suatu forum bisnis. Tujuan presentasi bisnis ada 4. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens. Mengapa sih butuh persiapan? Karena memiliki kemampuan berkomunikasi, pengalaman kerja, dan berpengetahuan yang luas, belum menjamin kita dapat melakukan presentasi bisnis dengan baik. Akan tetapi, ketika kita sudah mempersiapkan dengan sempurna, dapat mencegah penampilan yang buruk. Jadi, persiapan sebelum presentasi itu sangatlah penting. Persiapan dasar presentasi ada 5. Yang pertama, memahami atau menguasai materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, menguasai alat bantu yang dipakai saat presentasi. Yang ketiga, menganalisis audiens. Yang keempat, menganalisis lingkungan tempat presentasi. Yang kelima, persiapan diri dan mental. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, memahami atau menguasai materi yang akan disampaikan agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Yang berarti audiens dapat menerima apa yang kita sampaikan, dapat memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua, menguasai alat bantu yang dipakai saat presentasi. Sama halnya dengan menguasai materi, menguasai alat bantu juga harus agar tidak meraba-raba saat melakukan presentasi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini adalah sangat penting. Sebelum kita presentasi, kita harus menguasai alat bantu apa yang harus kita gunakan sebelum kita presentasi. Contohnya laptop, proyektor, semuanya harus kita persiapkan, semuanya harus kita kuasai sebelum kita berpresentasi agar presentasi kita dapat berjalan dengan baik. Ketika kita tidak mempersiapkan, tidak menguasai alat bantu tersebut, maka kita akan bertanya-tanya, ini gimana sih cara penggunaannya, ini gimana sih cara kerjanya. Ketika kita bertanya-tanya begitu, maka para audiens merasa tidak nyaman, merasa presentasi tersebut tersendat-sendat. Nah, jadi ketika sebelum kita melakukan presentasi, lebih baik kita menguasai alat bantu tersebut sesuai dengan kebutuhan presentasi kita. Nah, yang ketiga, menganalisis audiens. Seorang pembicara harus mengenal siapa yang menjadi audiens dan menjiwainya agar mencapai tujuan yang baik. Pembicara harus mengetahui bagaimana karakter audiens, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka inginkan, agar mereka tidak jenuh, agar mereka tidak bosan dalam mendengarkan sebuah presentasi. Yang keempat, menganalisis lingkungan tempat presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi. Jadi, alat bantu yang kita gunakan
dalam presentasi dapat kita sesuaikan dengan lokasi, dengan suasana lokasi. Misalnya, kita presentasi di sebuah daerah yang mungkin keadaan listriknya belum memadai. Jadi, untuk mengatasi cara-cara tersebut, kita dapat berpresentasi menggunakan papan tulis dengan alat tulis spidol. Nah, itu dia. Kemudian, persiapan diri dan mental. Banyak pakar komunikasi yang mengatakan bahwa persiapan mental jauh lebih penting daripada persiapan materi atau bahan pembicaraan. Meskipun demikian, persiapan materi juga sangat mempengaruhi kesiapan mental. Kesiapan mental yang positif merupakan syarat mutlak bagi kita dapat berbicara di depan publik. Maka dari itu, tanamkan sikap optimis dan percaya diri yang tinggi. Sebelum kita melakukan presentasi, ada baiknya kita mempersiapkan diri dan mental kita, yaitu mungkin dengan kita berlatih di depan kaca, agar ketika kita dihadapkan dengan audiens, kita tidak gugup, agar percaya diri kita meningkat. Dan ketika kita berlatih, maka kita akan mengevaluasi apa-apa saja yang harus diperbaiki. Jadi ketika kita berpresentasi, hal-hal yang salah tersebut tidak terulang kembali. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diri dan mental, yaitu yang pertama, kualitas suara. Kita harus memastikan suara kita cukup keras dan jelas, bisa terdengar oleh seluruh peserta audiens, agar mereka dapat memahami. Kalau kita suara kita tidak jelas, mereka tidak akan memahami dan mereka akan merasa bosan atau jenuh karena mereka tidak tahu apa yang kita sampaikan. Nah, yang kedua, bahasa dan kata-kata. Kita harus menggunakan bahasa yang baik dan tepat, tidak berbelit-belit, agar mereka dapat dengan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, penampilan. Penampilan merupakan kesan pertama. Jadi kita harus pastikan bahwa pada saat presentasi, hadirin atau audiens, kita memperoleh kesan yang baik terhadap kita. Setiap kita bertemu orang, pasti yang kita lihat adalah penampilan. Sama halnya dengan audiens. Ketika audiens melihat kita, pasti yang mereka lihat adalah penampilan kita. Ketika mereka terkesan dengan penampilan kita, maka mereka akan tertarik untuk mendengarkan kita dalam berpresentasi. Komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh kita harus sesuai dengan bahasa verbal yang diucapkan. Dalam artian, ekspresi kita atau mimik wajah kita harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Alat bantu presentasi yang dipersiapkan. Yang pertama, laptop dan komputer. Yang kedua, proyektor dan layar. Yang ketiga, mikrofon dan sound. Yang keempat, laser pointer. Yang kelima, papan tulis. Dan yang keenam, spidol. Dan masih banyak lagi alat presentasi yang dapat kita persiapkan sesuai dengan kebutuhan presentasi kita. Nah, menganalisis audiens. Ada 3. Yang pertama, direct observation, melakukan observasi langsung untuk mencari data kualitatif. Yang kedua, inference, memberikan kesimpulan merupakan perpanjangan logis dari direct observation. Yang ketiga, data sampling, memberikan angket atau kuesioner yang berupa mengenai sebuah topik yang ingin diajukan oleh seorang yang akan melakukan public speaking dalam mencari tahu audiens. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.